Nah, jadi di dalam kitab Fathul Mu'in yang berkata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, di sana dikatakan hukumnya diperbolehkan sang suami menghisap klitoris sang istrinya. Nah, begitu juga sebaliknya, sang istri juga diperbolehkan untuk mengulum milik sang suaminya yang kita kenal dengan gaya 69 ini gitu ya. Nah, jadi bagi sang suami ataupun sang istri, jika hal itu memang dianggap diperlukan dan saling menyukai, maka tak perlu ada keraguan kalau berbicara di dalam ilmu fikih, ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i memperbolehkannya. Dengan syarat sang istri dan juga sang suami saling suka ya, saling meridhoi seperti itu. Kalau misalkan istrinya nggak mau gitu, kalau misalkan pengantin baru gitu ya, itu kemungkinan kebanyakan para istri tuh nggak mau gitu ya, karena mungkin agak jijik juga gitu ya, dan merupakan hal yang sangat di luar bayangan mungkin, sehingga nggak mau melakukan hal itu. Nah, tetapi kalau misalkan dengan berjalannya waktu dengan sedikit suami merayu begitu ya, kebanyakan sih wanita tidak akan merasa keberatan sih seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana yang dirasakan oleh suami dan juga istri Anda di rumah gitu ya. Cuman kebanyakan gitu kalau saya dengar gitu seperti itu. Cuman sih yang perlu diingat ya, di dalam berbagai gaya gitu ya, di dalam berbagai gaya ini sih sebetulnya ya memang tak perlu diajarkan juga ya. Maksudnya tak perlu diajarkan karena dengan instingnya nanti suami istri juga sih akan memahami apa yang dia inginkan sebetulnya. Jadi yang ingin saya titik beratkan di sini itu adalah bukan gayanya itu sih sebetulnya, tetapi hukumnya itu apakah diperbolehkan atau tidaknya. Jadi yang ingin saya sampaikan bukan gayanya tetapi hukumnya. Nah, kalau bertanya hukumnya di dalam fikih ya diperbolehkan. Dan harus diingat ya, wahai para suami dan juga istri, di dalam melakukan berhubungan seksualitas itu merupakan ibadah ya, itu merupakan ibadah bahkan yang besar sekali pahalanya. Jangan dikira ini bukan ibadah, ini adalah suatu ibadah yang besar sekali pahalanya dan banyak sekali kemanfaatannya. Yang namanya ibadah pasti itu akan diawali dengan yang baik, akan diakhiri dengan yang baik, dan dilakukannya pun dengan yang baik pun.